Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akraf Firmansyah dengan NIM 2124 1010 2004 dari Prodi Teknologi Informasi dari kelas Sistem Basis Data kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai modul 10 Praktikum Select dan Order By. Di sini untuk melakukan penyelesaiannya menggunakan program bernama PGAdmin. Sini, kemudian untuk melakukannya di sini dalam percobaannya yaitu mencoba menampilkan sesuai diperintahkan dalam modul tersebut. Dalam modul tersebut yaitu mengerjakan yang tidak ditebalkan untuk kalimatnya. Di sini yang tidak ditebalkan yang pertama yaitu pada select. Di sini yang kita kerjakan yaitu nomor 4 dan 5. Yang pertama yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Sebelum itu kita ke PGAdmin terlebih dahulu, yaitu melakukan load data. Load datanya itu berasal dari Nodewin SQL yang telah disediakan. Di sini menggunakan M00 Nodewin SQL. Nah, ketika kita select sudah, terus akan muncul seperti ini. Kemudian kita langsung bisa menjalankan di sini. Maka data tersebut akan tersimpan dalam database employee tersebut. Karena di sini saya telah melakukan insert datanya tersebut, maka saya tidak perlu lagi bisa melakukan delete dari data dari sintaks dari Nodewin tersebut tadi. Yang pertama sesuai modul yaitu tampilkan daftar supplier dari tabel supplier. Di sini untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier yaitu bisa menggunakan select kemudian from suppliers. Lalu kita bisa jalankan. Nah, di sini telah disuguhkan bahwa di sini sudah dipanggil dari isi data tabel supplier. Di sini ada supplier ID, company name, contact name, contact title, address, city, region, postal code, ada country, ada phone, ada fax, ada homepage. Kemudian selanjutnya yaitu soal berikutnya, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan select from di sini, tapi hanya menggunakan tampilan 7 yaitu customers. Ya, baik, kita bisa langsung jalankan. Nah, di sini telah ditampilkan data dari customer, yaitu customer ID, ada company name, ada contact name, ada contact title, ada address, kemudian ada city, ada region, ada postal code, ada country, phone, ada fax. Ya, sudah benar. Ya baik, selanjutnya kita ke bagian select sebagian kolom. Di sini yang kita kerjakan yaitu pada soal nomor 3 dan 4. Di sini untuk nomor 3 yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Untuk menampilkannya yaitu bisa menggunakan dan di sini sesuai dari soal tadi yaitu memanggil kolom produk ID, ada nama produk, harga, serta stok dari tabel produk tersebut ya. Sudah sesuai. Di sini untuk memanggilnya langsung bisa menggunakan select, kemudian produk ID, kemudian dipisahkan dengan koma. Kemudian ada produk name, kemudian ada koma unit price, ada koma unit in stock, yaitu sesuai dengan stok tadi ya, memanggil serta stok. Ya, di sini langsung bisa from products.
Di sini untuk pemanggilan itu harus sesuai dengan nama kolom tersebut. Jika tidak, maka tidak akan terpanggil, yang sehingga menyebabkan terjadinya error. Lalu kita bisa langsung menjalankannya. Nah, di sini sudah ditampilkan sesuai dengan yang ingin ditampilkan, yaitu kolom produk ID, product name, kemudian ada unit price, ada unit in stock yang berasal dari tabel products. Ya. Baik, selanjutnya ke soal berikutnya, yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Melakukannya yaitu bisa menggunakan select sama seperti sebelumnya, yaitu select yang kemudian di setiap kolom itu diusahakan oleh koma, lalu dilanjutkan dengan from. Di sini pertama yaitu select supplier ID, kemudian foreign name, ada country, kemudian ada contact name. Selanjutnya formnya dari tabel supplier yang sesuai dengan modul tadi yang diperintahkan, yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta contact person dari tabel supplier. Baik, langsung bisa kita jalankan. Nah, di sini telah ditampilkan ada supplier ID, component name, country, serta contact name dari tabel supplier yang ingin disebutkan tadi itu kolomnya. Kemudian kita bisa lanjut ke alias. Pada alias sendiri ini melakukan penggantian nama dari kolom tersebut. Namun itu hanya bersifat sementara, jadi tidak mempengaruhi dari data tabel tersebut. Di sini untuk yang dikerjakan yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan nama kolom. Di sini yang pertama ID produk dijadikan ID prod, kemudian nama produk itu sesuai nama kolom asli, kemudian ada harga, ini aslinya harus ya harga, ini unit price, kemudian ada dijadikan jadi harga, kemudian stok itu menjadi stok barang dari tabel products. Ya, lalu kita bisa langsung ke PKP-nya, yaitu menggunakan tadi sama seperti sebelumnya, itu menggunakan select dan dipisahkan oleh koma. Di sini untuk penggantian nama kolomnya untuk sementara, yaitu menggunakan alias, yaitu bisa menggunakan perintah as, yaitu pertama sini sesuai tadi produk ID diganti dengan ID prod, kemudian ada produk name tetap, kemudian ada unit price menjadi harga, kemudian unit in stock menjadi stok barang. Di sini untuk stok barangnya mengapa terdapat petik 2? Karena di sini untuk penamaan kolom tersebut adanya spasi di dalam penamaan kolom tersebut, sehingga untuk agar tidak terjadi error itu bisa menggunakan tanda petik 2, kemudian masukkan sesuai keinginan. Kemudian sini berasal dari from-nya itu yang dituju yaitu products, tabel products. Lalu kita bisa jalankan. Ya, baik. Di sini telah berganti bahwa produk ID berganti menjadi ID prod, kemudian ada produk name tetap menjadi produk name, kemudian harga menjadi ada harga di mana yang awalnya dari unit price, kemudian ada unit in stock berubah menjadi stok barang. Baik, selanjutnya ke nomor 4, yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. Pertama sesuai nama kolom asli, yaitu ID suppliernya, kemudian ada nama perusahaan jadi nama PRSH, kemudian ada sesuai nama. Di sini asal ini harusnya asal nih, karena di sini yang disebutkan hanya 1, 2, 3, 4 kontak person. Di sini ID supplier sudah sesuai kolom asli, kemudian nama perusahaan, nama PSH. Ini tidak teridentifikasi karena di sini ada asal, sehingga di sini
harusnya asal negara ini diganti menjadi asal. Kemudian ada serta contact person yang berubah menjadi ini contact person dari tabel supplier. Lalu kita bisa langsung ke PGRP-nya, yaitu bisa menggunakan select supplier ID, dimana tadi start, kemudian ada company name menjadi nama PRSH, yaitu menggunakan S, yang dimana ini tetap menggunakan alias. Kemudian ada region menjadi asal, kemudian contact name menjadi contact person. Yang dituju yaitu tabel supplier. Lalu kita bisa jalankan. Nah, di sini supplier ID tetap, kemudian ada component name berubah menjadi nama PRSH, kemudian ada region menjadi asal, kemudian ada contact name berubah menjadi contact person. Baik, ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penggabungan kolom. Di sini yang akan dikerjakan yaitu soal nomor 4 dan nomor 5. Di sini pertama tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier, di mana alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Ya baik. Untuk melakukannya bisa menggunakan di sini alamat di sini sesuai di sini serta alamat supplier. Di sini alamat supplier ya, alamat supplier terdiri atas. Nah, baik, untuk melakukannya itu bisa menggunakan select supplier ID, kemudian ada company name, kemudian address. Di sini yang akan digabungkan yaitu antara address, city, serta country yang kemudian dijadikan satu menjadi alamat supplier. Di sini yang disebutkan yaitu address, kemudian di sini ada tanda tegak dua di sini, garis dua tegak ini, kemudian ada isi tanda petik ini yang di dalamnya terdapat koma, yaitu di sini berfungsi untuk melakukan penggabungan antar kolom tersebut. Di sini tadi perintahnya yaitu untuk pemisahannya bisa menggunakan tanda koma, maka di sini dalam isi yang titik tanda petik tersebut bisa menggunakan ditambahkan yaitu koma, kemudian dilanjutkan dengan city sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan garis dua, kemudian dilanjutkan dengan petik yang diberisi koma, kemudian country, kemudian mengubah namanya jadi alamat supplier, yaitu menggunakan petik dua tadi, kemudian from supplier, yaitu dari tabel supplier. Lalu kita bisa jalankan. Nah, di sini telah berubah, supplier ID tetap, kemudian ada component name, kemudian ada alamat supplier. Nah, tadi di sini di alamat supplier ini terdiri dari address, city, serta country yang dipisahkan oleh koma. Yang kita bisa lihat dari di sini ada supplier ID salah satunya, kemudian ada nomor 1, kemudian ada component name yaitu exotic liquids. Kemudian di sini alamat suppliernya yaitu 49 Gilbert ST ini sebagai address, kemudian dipisahkan oleh koma di sini. London ini sebagai city, kemudian dipisahkan oleh koma, dan di sini UK sebagai country. Ya baik, bisa lanjut ke soal berikutnya, yaitu tabelkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri dari atas title, first name, dan last name yang dipisahkan oleh spasi. Alamat lengkap terdiri dari address, city, serta country yang dipisahkan oleh koma. Untuk misalkannya yaitu bisa menggunakan seperti ini. Ini pertama select title, tadi sesuai title, kemudian dipisahkan oleh spasi. Sini title spasi first name, kemudian sini ada spasi lagi, kemudian ada last name yang akan diubah menjadi nama lengkap, yaitu menggunakan tanda petik dua. Ya di sini.
Nanti akan digabung antara title, first name, serta last name. Kemudian dijadikan dengan pemanggilan dari tabel address city serta country yang diubah menjadi di sini tadi alamat lengkap gitu. Diubah menjadi alamat lengkap. Di sini bisa Nah, di sini selanjutnya yang dituju yaitu from employees, yaitu tabel employees. Lalu kita bisa jalankan. Nah, di sini sesuai dengan tadi yaitu title-nya sudah disebutkan di sini, sales ini sebagai title. Kemudian ada di spasi ini penggabungannya sesuai. Kemudian ada representative, ada di sini ada Nancy sebagai first name. Kemudian ada Davolio sebagai last name. Yang diubah di sini kolomnya menjadi nama lengkap. Kemudian ada alamat lengkap, yaitu dari yang tadi yaitu address, city, country yang dipisahkan oleh koma, yang sama seperti sebelumnya tadi. Di sini telah terpisah oleh koma di sini. Nah, di sini sudah jadi koma majunya. Baik, ke soal berikutnya, yaitu mengenai kolom bertipe tanggal. Di sini yaitu yang dikerjakan yaitu nomor 4 serta nomor 5. Yaitu modifikasilah kode A dengan menggunakan format tanggal menjadi bulan, angka, yang dimana bulannya itu angka, kemudian ada hari yaitu berupa angka, kemudian ada tahun yang angkanya 4 digit. Untuk perjawabannya itu bisa menggunakan yaitu select, kemudian di sini pemanggilan first name bisa digabung dengan last name-nya, yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan garis dua ini, kemudian di spasi di sini dalam petiknya. Kemudian as sebagai ini alias diganti menjadi nama lengkap. Kemudian menggunakan to char, di mana di sini yang dituju yaitu birthday, yaitu lahirnya yaitu. Kemudian di sini untuk yang mengeluarkan tanggalnya itu di sini tadi sesuai format, yaitu pertama ada angka, kemudian hari menjadi angka serta tahun menjadi angka 4 digit. Nah, di sini untuk penggunaan dari bulan itu menggunakan angka yang bisa menggunakan kemudian untuk hari bisa menggunakan DD, kemudian yang YY 4 kali ini sesuai dari perintah, yaitu melakukan angka 4 digit ya, sesuai di sini. Kemudian menggunakan alias sebagai tanggal lahir di sini, kemudian menggunakan tucar lagi, di mana now ini tanggal sekarang. Kemudian di sini menggunakan date ya. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan DD, YY banyak 4 kali yang kemudian diubah menjadi S sekarang. Kemudian 7 yaitu from employees, tabel employees. Lalu kita bisa jalankan. Nah, baik. Di sini nama lengkap sudah telah disebutkan, first name dan last name-nya. Ini ada tanggal lahir, kemudian sekarang. Di sini sesuai dengan perintah, yaitu bulan menjadi angka, hari menjadi angka, kemudian tahun menjadi angka 4 digit. Nah, di sini sudah berubah, di sini angka semua dan tahunnya berubah pada angka 4 digit. Kemudian soal berikutnya yaitu modifikasilah kode A dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, yaitu angka, hari sebagai nama, kemudian tahun sebagai angka 2 digit. Untuk melakukannya yaitu sama seperti sebelumnya. Yaitu select first name, kemudian menggunakan penggabungan, lalu dengan last name dan menggunakan alias yaitu as,
kemudian nama lengkap, kemudian menggunakan tucar yang itu birthday. Di sini tadi untuk bulannya menggunakan angka, serta harinya menggunakan nama. Di sini untuk nama menggunakan day begini. Kemudian untuk angka 2 digit untuk tahunnya bisa menggunakan digit sebanyak 2 kali. Kemudian diubah menjadi tanggal lahir menggunakan alias untuk kolomnya. Kemudian menggunakan tucar lagi yang dimana itu now, dimana tanggal sekarang seperti tadi itu, yaitu menggunakan FS sebagai angka, day ini sebagai nama. Untuk penulisan penggantian menjadi nama yaitu menggunakan day untuk harinya. Kemudian ada tahun yaitu menggunakan ini sebanyak 2 kali, yaitu 2 digit yang akan ditampilkan. Lalu menggunakan alias sekarang. Yang dituju yaitu from employees. Lalu kita bisa jalankan. Nah, di sini sudah berubah. Ya, di sini nama lengkap, kemudian tanggal lahir yaitu 12 Wednesday, kemudian sini sesuai day-nya, kemudian ada sekarang, ini sudah sama seperti sebelumnya yaitu MM day, kemudian PY. Ya baik, kemudian bisa ke soal berikutnya yaitu selisih tanggal. Sini yang dikerjakan yaitu tampilan ID pegawai nomor 4 serta nomor 5. Ya baik, di sini yang pertama yaitu tambahkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Untuk melakukannya bisa menggunakan sini yaitu menggunakan select, kemudian employee ID, kemudian ada birthday, ada hire date, kemudian ada menggunakan, kita di sini menggunakan extract, kemudian yang itu yang extract itu year, tahunnya from X yaitu dari usianya, kemudian ada hire date yang dituju ke birthday-nya, menggunakan alias usia saat masuk from employees. Di sini dalam part sini untuk tanggal minta usia pada saat masuk kerja, untuk menampilkan dari tanggal mulai kerja serta usia pada saat masuk perusahaan. Ya, di sini lalu kita bisa tampilkan, jalankan. Nah, di sini usia saat masuk ini bisa terlihat dari sini, dari penggunaan start, year, from, birth date, kemudian birth date di sini nanti akan menjumlahkan tahun dari dia lahir serta kemudian saat masuk. Birth date, birth date, usia saat masuk. Baik, kemudian di sini salah satunya itu ID 1, di sini birth date-nya 948. Bahkan di sini ada 1992, ini usia saat masuk yaitu 43. Baik, selanjutnya yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Yaitu bisa menggunakan di sini bisa menggunakan select employee ID, kemudian ada hire date. Kemudian di sini menggunakan now yaitu tanggal sekarang, date sekarang, kemudian sama seperti sebelumnya itu menggunakan extract yaitu untuk melakukan penjumlahan dari selisih tadi ya, menggunakan selisih dari tanggal. Di sini menggunakan extract year from is now yaitu usia sekarang, kemudian date dia masuk, kemudian menggunakan alias yaitu masa kerja, kemudian 7 yaitu tampilan employees. Lalu bisa kita jalankan. Nah, di sini ada sesuai yaitu di sini sekarang setelah masa kerjanya sampai sekarang yaitu 30 tahun. Di sini pertama. Baik, ke soal berikutnya yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Di sini yang kita kerjakan yaitu soal nomor 3 serta nomor 4. Di sini yang pertama yaitu tampilkan nilai order item, quantity,
unit price serta nilai quantity dikalikan unit price dari tabel order detail. Ya, baik. Untuk penyelesaiannya bisa menggunakan ya begini. Di sini sama seperti sebelumnya, untuk membagi per kolom yaitu bisa menggunakan order ID, kemudian dipisahkan oleh koma, kemudian di sini ada quantity dan unit price. Kemudian di sini tadi untuk total, jadi dari perkalian quantity dikalikan unit price. Di sini sudah untuk totalnya itu bisa menggunakan kali. Di sini langsung saja menggunakan kali, kemudian menggunakan alias untuk memberi nama kolom tersebut yang bernama menjadi total. Kemudian menggunakan from order detail. Di sini yang dimana untuk tabel yang akan dituju yaitu order detail. Lalu kita bisa jalankan. Ya, baik. Di sini telah berubah. Ya, di sini salah satunya di sini ada order ID, kemudian ada quantity, unit price, ini total yaitu hasil dari quantity serta unit price. Di sini untuk menitnya di sini 12, ini 14, di sini kemudian 168 ya, sudah sesuai. Kemudian tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan yaitu unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Untuk penyelesaiannya bisa menggunakan tadi di sini yaitu tambahkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk tersebut. Untuk penyelesaiannya bisa menggunakan select, kemudian kolom yang dituju yaitu produk ID, unit price, unit on order, serta di sini dari nilai barang tersebut. Ya, di sini untuk nilai barang tersebut, di sini ada unit on order dikalikan oleh unit price yang dimana nih yang di order, kemudian harganya, dan nanti akan dimasukkan ke dalam nilai barang. Kemudian from product ini tabel yang 7, lalu kita bisa jalankan. Nah, di sini telah berubah produk ID, di sini unit price, kemudian order, di sini nilai barangnya menjadi 0 ya, karena di order tidak ada. Di sini nomor 2, unit price-nya ada 19, kemudian yang di order ada 40. Jadi kita 760 nilai barang tersebut benar. Baik, selanjutnya ke order by. Di sini order by ini sebagai untuk pengurutan. Di sini untuk order by biasanya diurutkan langsung dari ascending. Nah, di sini yang dikerjakan yaitu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Tampilkan berdasarkan produk yang di order. Kemudian ada soal nomor 6 yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Tampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Kemudian langsung ke pengerjaannya, yaitu bisa menggunakan data di sini. Tampilkan semua nama produk dan jumlah yang di order. Tampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Caranya bisa menggunakan ya, di sini select product name, kemudian unit yang di order, kemudian menggunakan yang 7 yaitu produk, kemudian order by units on order, yaitu tadi order by, menggunakan order by, yaitu tampilkan berdasarkan yang paling sedikit ya, menggunakan paling sedikit yang tadi ascending ya. Lalu kita bisa jalankan di sini. Nah, di sini akan ditampilkan dari yang terkecil ini, dari 0 ordernya hingga terbesar ya. Baik, tadi order by ini sebagai pengurutannya. Yang defaultnya yaitu dari yang terkecil ke terbesar, yaitu ascending. Lanjut ke bagian tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Untuk penjelasannya yaitu bisa menggunakan
select, kemudian last name, first name, kemudian now ini tanggal sekarang, ini juga menjadi kolomnya menjadi sekarang, kemudian menggunakan asterisk yaitu untuk melakukan selisih, yaitu usia sekarang, kemudian dari masuk kerja itu hard date-nya, dan disebutkan alisnya menggunakan masa kerja. Kemudian yang dituju yaitu tabel employees, kemudian diurutkan menggunakan reply. Di sini menggunakan substring, kemudian di sini satu-satu yaitu dari depan last name yaitu huruf yang pertama dan selama, kemudian menggunakan descending yaitu urutan terbesar. Untuk urutan besar yaitu menggunakan descending. Lalu kita bisa jalankan. Nah, di sini ya sudah di sini sesuai tadi ya, sudah sesuai terurut dari yang terbesar. Yang terbesar itu dari tadi yang mana dah? Ya, sesuaikan dari berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Ya, sudah nama belakang tadi ya, yang dia. Ya, nama belakang sudah dari yang terbesar yaitu S di sini. Ya, sudah menurut. Kemudian lanjut ke soal berikutnya yaitu sorting dua kolom. Di sini yang dikerjakan yaitu tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Di sini untuk penyelesaiannya bisa menggunakan select product name, tadi product name pada sesuai ya. Product name, kemudian ada harga yaitu di sini yang disebutkan yaitu unit price, kemudian ada harga yang telah diberikan diskon 25%. Jadi maka harga barang tersebut menjadi harga 75%. Maka untuk melakukannya itu bisa menggunakan unit price dikalikan 0,75, kemudian menggunakan alias harga diskon. Lalu yang dituju yaitu from products, tabel products, kemudian menggunakan order by. Sini tadi yaitu tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Ya, tadi paling mahal. Nah, di sini itu kita bisa jalankan. Nah, di sini telah berubah ya. Ya, baik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun sengaja atau tidak, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.